Salam teman-teman, selamat hari Minggu. Puji Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Pada hari ini kita juga akan membahas satu tema, yaitu tema Imagine. Tema ini saya akan gali dari Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan 39. Teman-teman sekalian, salah satu band legendaris Inggris terkenal yaitu Beatles. Vokalisnya bernama John Lennon, dan John Lennon ini menciptakan satu lagu yang cukup fenomenal, yaitu Imagine. Mari teman-teman kita dengar. John Lennon menyangka bahwa seandainya tidak ada negara, surga, neraka, agama, begitu, maka dunia ini akan menjadi lebih baik. Karena dia berpikir bahwa negara, surga, neraka, dan juga agama adalah sumber konflik peperangan pada waktu itu. Dia berpikir bahwa seandainya itu semua tidak ada, maka dunia ini lebih damai sejahtera. Pertanyaannya adalah apakah benar seandainya kalau tidak ada hal-hal itu, tidak ada agama, tidak ada negara, maka dunia ini akan jauh lebih baik lagi. Bukankah natur manusia itu adalah dosa? Nah, sama halnya dengan kita memahami Tuhan Yesus Kristus. Karena sebentar lagi kita akan masuk Paskah dan juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Banyak orang menyangka bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber berkat. Banyak orang menyangka dan berharap bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber kesembuhan, sumber mujizat. Itu benar, tidak salah. Namun ketika kita memiliki gambaran itu dan kita tekankan kuat-kuat gambaran itu di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak bisa melihat gambaran yang lain, siapa Yesus Kristus itu. Terkadang orang lebih suka memilih gambaran Tuhan Yesus itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan dan apa yang saya kehendaki. Teman-teman sekalian, ini juga yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 34 dikatakan, jangan kamu menyangka, do not imagine. Do not imagine. Jangan kau menyangka. Berarti dia tahu di antara para muridnya, pengikutnya, dan yang lain-lainnya, orang yang datang ikut dia itu punya gambaran, punya imagine tersendiri. Kita tahu bahwa dalam konteks-konteks yang lainnya, cerita-cerita yang lainnya, banyak orang Yahudi ikut Tuhan Yesus adalah ingin melihat tanda-tanda dan mujizat semata-mata. Bahkan di antara muridnya juga ada yang berpikir bahwa dia adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Jadi semua orang di sekitar Tuhan Yesus memiliki imagine tersendiri, memiliki gambaran siapa Yesus sendiri, siapa Tuhan Yesus ini. Maka Tuhan Yesus ingin mengklirkan dulu ini posisinya. Do not imagine bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, tentunya ini kita akan bingung lagi. Kalau di Natal kita biasanya mentemakan tentang damai sejahtera, tetapi sekarang dia bicara di sini adalah aku datang bukan membawa damai sejahtera, melainkan pedang. Bukankah pedang ini simbol peperangan, kekacauan, dan permusuhan? Tapi kenapa dia pakai pedang? Teman-teman sekalian, salah satu buku tafsiran New International Commentary New Testament mengatakan bahwa bagian ini yang kita tadi baca teks ini adalah the radical effect of Jesus' mission. Efek radikal misi Yesus. Sangat radikal. Karena terasa sekali radikalnya begitu.
menurut uh, para penafsir ini. Kenapa? Karena dia memakai kata pedang. Nah, kata pedang di sini bukan untuk tadi simbol peperangan dan lain sebagainya. Tetapi kata pedang di sini adalah menekankan fungsinya pedang apa. Kita bisa lihat di ayat 35 dan juga ayat 36. Fungsi pedang itu adalah memisahkan. Pertanyaannya, ini memisahkan apa begitu ya? Memisahkan anak dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, bahkan menjadi musuh. Teman-teman, kita bisa melihat tanda petik begitu radikalnya, boleh dikatakan demikian, Tuhan Yesus datang untuk memisahkan. Karena kata memisahkan itu berarti broken relationship. Boleh dibilang bahwa ada satu relasi yang rusak, bahkan sampai benar-benar rusak. Bahkan bisa diterjemahkan yang lainnya adalah reject authority. Kita tahu bahwa susunan family itu, keluarga itu adalah orang tua punya otoritas terhadap anaknya. Yesus datang, itu otoritas putus. Teman-teman, kita bisa merasakan bahwa nuansa tanda petik radikalnya bisa terasa di sini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena konteks dari percakapan ini adalah ketika Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya tentang mengikuti Dia. Kalau engkau ingin menjadi murid aku, maka engkau akan menemukan satu situasi, satu waktu, situasi yang dimana engkau harus memiliki relasi dengan orang tua atau memiliki relasi dengan aku. Jadi Tuhan Yesus membandingkan sebuah relasi yang sangat krusial, penting, yaitu relasi keluarga. Orang timur sana dan juga orang timur sini gitu, timur kuno di sana begitu, dan juga orang timur kita di sini tahu bahwa relasi orang tua keluarga itu sangat penting karena kita satu darah. Maka Yesus memposisikan kita sebagai muridnya. Apakah engkau memilih relasimu dan orang tua, keluarga, atau engkau memilih berrelasi dengan aku? Tentunya dalam konteks ini keluarganya yang jauh daripada firman Tuhan dan juga tidak menerima Kristus. Ketika kau terima Kristus dan keluargamu belum terima Kristus, apakah engkau ready, siap, putus hubungan kalau memang sampai hal itu terjadi, untuk tetap berrelasi, memiliki relasi dengan Yesus Kristus? Nah, teman-teman, di sini boleh kita renungkan, teman-teman. Apakah kita sudah memiliki relasi yang sangat kuat dengan Tuhan Yesus? Bahkan relasi ini jauh lebih dalam, lebih kuat lagi daripada relasi kita dengan keluarga. Apakah kita punya teman-teman yang baik, yang memiliki relasi dengan Tuhan yang baik? Kita bisa bayangkan kalau engkau punya tempat tongkrongan, teman-teman nongkrong kamu itu tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Atau ketika engkau berrelasi dengan teman-teman tongkronganmu itu, tetapi akhirnya relasimu dengan teman-teman tongkronganmu itu menjauhkan engkau dengan Tuhan, maka engkau ready untuk putus karena engkau mau menjadi murid Kristus. Ini yang mau dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau menjadi murid aku, engkau harus memiliki relasi yang kuat, jauh melebihi seperti engkau memiliki relasi dengan keluargamu. Lebih dalam lagi, teman-teman, kita akan masuk teks ini. Di ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Kata kuncinya adalah mengasihi lebih daripadaku. Kata mengasihi dalam teks ini bukan menggambarkan hubungan yang emosional di dalam keluarga, tetapi konteks mengasihi atau phileo dalam teks ini itu adalah komitmen dan kesetiaan terhadap Yesus. Yesus ingin mengatakan bahwa apakah engkau memiliki komitmen dan kesetiaan kepada aku melebihi daripada ayah dan ibumu?
Kalau engkau lebih komitmen dan lebih setia kepada keluargamu, maka engkau tidak layak. Saya akan menekankan kata tidak layak, teman-teman. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak layak, maka dengan otomatis kita juga tidak layak menerima keselamatan di dalam Kristus. Jadi kita harus hati-hati, teman-teman. Kita harus memiliki komitmen dan kesetiaan melebihi daripada keluarga kita. Teman-teman jangan menafsirkan, kalau begitu kita nggak setia lagi sama orang tua kita segala macam, kita nggak usah dengerin dia, nggak menghormati, melawan. Ya enggak, teman-teman, salah. Teks ini ditafsirkan adalah engkau harus loyal, setia, bahkan melebihi kesetiaanmu, loyalmu terhadap keluarga. Atau dengan kata lain, engkau memiliki prioritas yang utama dalam hidupmu adalah Yesus Kristus. Bukankah akhir-akhir ini banyak orang yang sudah tidak lagi memprioritaskan Yesus Kristus dalam kehidupannya? Banyak kita temukan di dalam gereja-gereja ketika dia menjadi penatua, majelis, ketika dia menjadi pelayan-pelayan Tuhan, entah itukah menjadi ketua-ketua komisi, pengurus komisi, dan lain sebagainya, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Di tengah jalan putus berhenti melayani dengan 1001 alasan yang masuk akal. Ini namanya komitmen dan kesetiaan. Apakah kita punya gambaran ini dalam kehidupan kita? Bahwa ketika saya menjadi murid Kristus, maka saya punya komitmen dan setia di dalam Kristus. Terkadang kalau ditanya, kenapa berhenti pelayanan? Habisnya, masa kita melayani ribet? Masa kita melayani malah bertengkar? Masa kita melayani malah begini? Masa kita melayani malah begini? Begini, begitu. Kita punya imagine bahwa melayani itu, bukankah melayani itu seharusnya enak-enak semua? Enak-enak semua gitu ya. Semuanya lancar, dana ada, orangnya ada, semuanya ada gitu. Enak. Apalagi melayani sesuai dengan keinginan saya. Saya pengen begini semua nurut, saya pengen begini semua nurut. Itu imagine-nya kita. Yesus mengatakan do not imagine. Salah gambaran engkau. Bahwa ketika kita melayani adalah untuk menyatakan komitmen dan kesetiaanmu kepadaku, kata Tuhan Yesus. Apakah engkau melayani itu semakin meningkatkan loyalitas dan juga komitmen kita kepada Kristus? Atau kita lebih mengesampingkan pelayanan dan lebih mengutamakan keluarga? Kenapa tidak melayani? Oh iya, saya ada arisan. Kenapa tidak melayani ganti jadwal? Ya, karena saya ada acara adat istiadat. Jadi komitmen dan kesetiaannya kepada Kristus itu nomor 2. Yesus mengatakan, kamu tidak layak. Teman-teman, ini kerasa ya ekstrimnya sebenarnya. Kalau kita lihat, kita gali, kita renungkan, ini terasa sekali ekstrimnya. Tetapi inilah gambaran yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya. Yang terakhir, teman-teman, ini lebih dalam lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dewasa ini banyak orang Kristen tidak mau pikul salib. Saya tidak mengatakan bahwa pikul salib itu menyenangkan dan segala macam, tidak teman-teman. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Memikul salib artinya menerima dan kita pikul salib dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Jadi artinya sudah kita terima, kita pikul salib, Tuhan Yesus itu berada di depan kita dan kita di belakang mengikut dia sambil bawa salib. Pengertian salib di sini bukan berarti kita menebus dosa kita, tidak. Salib itu yang dibawa Tuhan Yesus itu menebus dosa kita.
Tetapi salib yang dibawa diartikan di sini atau salib yang kita bawa ini adalah mengikuti semua keteladanan Yesus baik yang di bumi ini sampai kepada Via Dolorosa itu. Dengan kata lain, Yesus mengatakan kamu harus siap martir, mengorbankan nyawa. Di ayat 336. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Maka Tuhan Yesus ingin memberikan gambaran kepada murid-muridnya. Hei, kalau engkau menjadi murid aku, maka engkau siap martir, mengorbankan yang paling precious, yang paling berharga, yaitu nyawamu. Teman-teman, kadang-kadang kita dalam kehidupan ini untuk dalam pelayanan, dalam kehidupan bergereja, korban waktu itu setengah mati ya. Orang lebih senang nyumbang, ngasih duit, daripada kasih waktu. Ayo kita mengadakan ini, itu, gak ada yang datang gitu ya. Sudah di medsos, Instagram, Facebook, Twitter, bahkan via WA, grup segala macam, dikasih iklannya bagus-bagus begitu ya. Tetapi untuk dia berkorban melangkahkan kaki ke gereja aja, aduh beratnya minta ampun gitu. Gak tahu kenapa. Tapi dia mengatakan saya murid Yesus. Oh yes, saya murid Yesus. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa membayangkan bahwa pengorbanan yang paling tinggi itu adalah martir, nyawa. Tentunya pada saat ini teman-teman dan saya tidak usah tiba-tiba langsung bunuh diri apa segala macam, bukan sedemikian. Tapi setidaknya itulah puncak yang paling tertinggi. Tapi untuk mencapai ke sana kita mulai dari yang biasa-biasa dulu. Korban waktu, korban uang, begitu ya, berbagi dan lain sebagainya. Teman-teman, di sini yang dibutuhkan menjadi seorang murid Kristus, memikul salib, membawa misi Yesus Kristus, membawa misi Yesus Kristus, menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan dan lain sebagainya. Itulah salib yang harus kita pikul untuk mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus. Saya setuju dengan Mother Teresa, teman-teman. God has not called me to be successful. He called me to be faithful. Banyak orang punya gambaran tentang Tuhan Yesus. Kalau saya ikut Tuhan Yesus, maka saya sukses. Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kesembuhan, dan lain sebagainya. Kita senang sekali punya gambaran Tuhan Yesus yang demikian. Saya setuju dengan Mother Teresa mengatakan, tetapi dia memanggil aku untuk setia. Teman-teman sekalian, puncak daripada salib itu adalah kesetiaan. Kesetiaan kita mengikut Tuhan Yesus. Jejaknya demi jejaknya, teladannya demi teladannya. Kita setia nggak di situ? Setia nggak di situ? Teman-teman, mari kita renungkan kehidupan kita. Kita akan masuk Jumat Agung, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan kita juga akan masuk ke dalam Paskah. Menjadi perenungan kita bersama-sama. Apakah saya sudah setia mengikut Tuhan Yesus? Apakah tantangan-tantangan, situasi-situasi belakangan ini yang terjadi membuat saya semakin setia mengikut Tuhan Yesus? Amin. Tuhan memberkati.